Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ahibati fillah, azani Allah wa ikum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala kemuliaan, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk berthalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan asas inilah kita akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wabil khusus pelajaran atau ilmu yang kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang yaitu kaidah dari Al-Qur'an, kaidah tajwid dari Al-Qur'an. Tentunya kita paham satu huruf di dalam Al-Quran itu ada nilai dan bobot pahala. Tentunya kita tidak mau pahala kita itu hilang. Tentunya kita tidak mau kita membaca Al-Quran sia-sia tidak mendapatkan pahala. Atau tentunya kita tidak mau pahala kita itu berkurang. Kita ingin setiap amal yang kita kerjakan itu pahalanya maksimal atau bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wa la hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf di dalam Al-Qur'an itu nilai pahalanya 1 dan akan dilipat gandakan menjadi 10. Apa dhawabit, apa kaidahnya 1 sampai 10 itu? Jadi 1 sampai 10 itu tergantung dari sisi kesempurnaannya. Semakin sempurna kita membaca Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah yang kita baca, maka semakin maksimal pula pahala yang kita dapat. Kalau kita membaca Al-Quran cuma tidak memperhatikan kaidahnya, tidak memperhatikan hukum-hukumnya, ya tentunya pahala kita akan berkurang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah-kaidah tersebut. Dengan kaidah itu kita bisa tahu akan ilmu dan kita bisa mempraktekannya dengan benar. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bab apa, Pak? Sampai di bab apa terakhir kemarin? Ibtidah. Itu kita membahas tentang al-waqfu, kita membahas juga al-ibtidah. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya al-waqfu wal ibtidah itu memiliki kesinambungan, yaitu memiliki keterkaitan antara waqfu dan ibtidah, berhenti dan mulai. Ya namanya berhenti pasti akan mulai. Mulainya di mana, berhentinya di mana. Ketika membaca Al-Qur'an itu ada kaidahnya. Tidak boleh kita yang penting berhenti di sini, kemudian mulainya di sini, nggak boleh. Karena kebanyakan para qurra, para pembaca Al-Qur'an hari ini seperti itu kondisinya. Yaitu saya berhenti di sini, mulainya di sini aja lah, gitu. Makanya tidak diperkenankan. Ada kaidahnya, ada pelajarannya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membagi bahwasanya ibtidah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ibtidah itu ikhtibari, ada ibtidah itu ikhtiyari. Kemudian ibtidah ikhtiyari itu ada 2 bagian. Pertama hakiki, yang kedua idhofi. Nah, kemudian ibtidah ikhtiyari ada ibtidai
ibtida idhofi ada 4 bagian. Pertama ibtida'un tam, yang kedua ibtida'un kafi, kemudian yang ketiga ibtida'un hasan, yang keempat ibtida'u qabi. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas di ibtida' apa? Tam ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membahas yaitu tentang bab ibtida'un tam, yaitu al-ibtida'u at-tamu, yaitu apa? Ibtida' tam, memulai bacaan tam. Tam itu artinya sempurna. Apa maksudnya kita memulai bacaan sempurna itu? Yaitu ketika kita mulai bacaan, kemudian makna dari ayat yang kita baca, yang kita baru mulai membacanya itu tidak ada utang atau tidak ada kaitan dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya, baik dari sisi lafaz, baik dari sisi makna. Itu dari sisi lafaz dan maknanya dengan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya itu tidak ada kaitan sama sekali. Itu nggak ada kaitan, nggak ada kesinambungan sama sekali. Sehingga kita memulai di kalimat tersebut itu mulai dengan bacaan yang sempurna. Itu sempurna. Kita kasih contoh kemarin ketika kita membaca apa? Mulai bacaan tiba-tiba ujuk-ujuk di innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Maka ini memulai di sini mulai bacaan yang sempurna. Atau kita mulai dari matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas semua. Ini memulai bacaan yang sempurna. Nah, ini pahami. Kita memahami di kaidah yang pertama ini sebenarnya sudah cukup mewakili bab ibtida' yang setelahnya. Karena ini ibtida' yang sempurna yang harus kita ketahui bersama. Baik. Akan tetapi kita bahas juga yaitu ibtida' selanjutnya, yaitu bab ibtida' selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ibtida'un apa? Kafi. Yaitu ibtida'un kafi, al-ibtida'u al-kafi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ibtida'u tam, bahwasanya tam itu tidak ada kaitan. Kita memulai bacaan itu nggak ada kaitan antara kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Kalau ibtida'ul kafi huwal bad'u bi kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawi la lafzi. Baik. Ibtida' kafi itu adalah kita memulai bacaan Al-Quran, memulainya bacaan Al-Quran, yang mana antara ayat yang kita mulai bacaan tersebut dengan ayat sebelumnya atau lafaz sebelumnya memiliki kaitan dari sisi yaitu apa? Makna, bukanlah lafaz. Nah, baik, di buku sudah tertulis ya. Di buku sudah tertulis. Maka pada yang memiliki mana ibtida' itu? Nah, kalau di sini ibtida' itu enggak ditulis ya, cuma hasan sama qabih saja ya. Yaitu apa? Kita mulai bacaan yang mana bacaan tersebut yang kita mulai tersebut dari sisi makna ada kaitan, tapi bukan dari sisi lafaz, cuma dari sisi makna dengan kalimat sebelumnya. Dengan kalimat apa? Sebelumnya. Contohnya kita buka bab mushaf ya. Kita ambil contoh di ayat-ayat yang mudah. Tapi kita tuliskan dulu yang dimaksud dengan ibtida'un kafi, yaitu memulai bacaan Al-Quran, al-ibtida'u al-kafi. Yaitu memulai jenis yaitu al-kafi, yaitu apa? Memulai bacaan Al-Quran, yang mana
antara tempat memulai bacaan dengan kalimat sebelumnya ada kaitan makna dan bukan lafaz. Jadi kita memulai bacaan yang mana tempat mulai bacaan kita itu dari sisi makna ada kaitan makna dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya. Kita ambil permisalan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Dan insyaallah hafal semuanya. Ayat ini sering kita baca di ayat yang ke-7. Apa bunyi ayat yang ke-7? Yaitu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka memulai bacaan di sini hukumnya kafi, cukup. Lihat ada kaitan makna dengan ayat sebelumnya, tapi bukan dari sisi lafaz. Ayat sebelumnya berbunyi apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ bahwasanya orang-orang kafir itu, orang-orang kafir, orang yang tertutup imannya, sawa'un 'alaihim, sepodo wae. Kalau dalam bahasa Jawa itu sawa'un 'alaihim artinya sepodo wae. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberikan peringatan kepada mereka atau enggak kamu peringati, enggak kamu kasih peringatan, itu sama saja, mereka enggak akan beriman. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya khatamallahu ala qulubihim. Yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala apa khatama? Kunci. Allah sudah kunci hati mereka itu. Nah, beda kalau orang kafir yang suatu saat dibuka hatinya, mendengarkan peringatan, dia akan beriman. Seperti siapa contohnya? Umar bin Khattab itu kan. Umar bin Khattab tadinya memusuhi Nabi, memusuhi banget. Tapi Allah buka tuh hatinya Umar bin Khattab. Cuma mendengar kalimat di dalam surah Toha, malah beriman. Nah, ini contoh. Bagi orang yang tertutup hatinya, sawa'un 'alaihim, wis padha wae. Kamu kasih peringatan, enggak dikasih peringatan, mereka enggak mau beriman. Penyebabnya apa sih? Nah, berarti kan penyebabnya di sini ada kaitan dengan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Penyebabnya apa? Khotama. Berarti di sini masih ada kaitan dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Maka berhenti di kalimat la yu'minun, kemudian memulai khatamallah, maka ini kafi, maka ini cukup benar. Selanjutnya yang saya akan nanti bahas agak ini adalah yang qabih, Pak. Yang qabih nanti akan saya bahas ini. Kita lanjut. Ibtida'u al-hasan. Paham nggih artinya tadi? Kalau pertama ibtida'u tam, apa ibtida'u tam itu? Yaitu memulai bacaan antara kalimat yang kita mulai bacaan dengan kalimat sebelumnya tidak ada kaitan dari sisi apa? Lafaz dan makna. Oke, itu yang tam. Yang kedua apa yang kedua? Kafi. Kalau kafi ada kaitan dari sisi apa? Makna, bukanlah lafaz. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu hasan.
Adapun hasan wal bad'u bil kalimatin qur'aniyatin bainahu wa baina ma qabla ta'alluqun lafzi wa ma'nawi wa la yasihu dzalika 'ala ru'usil ayah. Baik. Yaitu kita memulai bacaan di dalam Al-Qur'an yang mana bacaan itu kita mulai tempat kita mulai tadi dengan kalimat sebelumnya, yaitu dengan apa? Lafaz sebelumnya memiliki kaitan dari sisi lafaz dan makna. Itu dari sisi lafaz dan makna. Itu yang hasan. Yaitu kalau hasan itu memiliki kaitan dari sisi lafaz dan makna. Kalau ibtidaul kafi hanya memiliki kaitan dari sisi makna. Kalau tan tidak memiliki kaitan dari sisi lafaz dan makna, itu Pak bedanya. Baik. Kita cek di dalam surah As-Saffat ayat 137-38. Itu contohnya. Surah apa? As-Saffat. Perhatikan Pak. Surah apa? As-Saffat 137-138. Kita buka bersama As-Saffat. Apa bunyi ayatnya Pak? Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Baik. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian akan melalui tempat tersebut di waktu pagi dan malam. Lihat. Ini ada kaitan dari sisi lafaz dan makna. Ada sisi kaitan dari lafaz dan makna antara ayat 137 dan 138. Maka ini tidak boleh dipisah, Pak. Tidak boleh dipisah. Karena ini lafaz dan makna berkaitan. Dan itu wajib berhenti di kalimat wabil lail. Wajib berhenti di kalimat wabil lail. Kenapa? Karena dari makna berkaitan. Apa maknanya 137? Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah, maka benar-benar akan melampaui apa? Melewati mereka itu pada waktu pagi, musbihin, wabil lail. Lail itu artinya apa? Malam. Kalian itu akan lewat di tempat tersebut di waktu pagi dan malam hari. Maka ini nggak boleh dipisah. Maka berhenti di kalimat wabil lail afala ta'qilun. Maka ini tidak boleh apa? Dipisah. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil lail afala ta'qilun. Baik. Kemudian selanjutnya wa inna yunusa. Nah, ini contoh, Pak. Perhatikan di surat As-Saffat, dan kita mempelajari tentang surah As-Saffat. Perhatikan. Ayat yang ke-133. 133 atasnya di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini adalah surat yang penuh kisah, yaitu penuh dengan apa? Kisah-kisah para nabi. Lihat Pak, ayat 133. Apa bunyinya Pak itu? Wa inna luton laminal mursalin. Ini nyambung dengan pembahasan pertemuan yang lalu. Bahasanya apa? Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, kita tidak boleh menghentikan kalimat ayat itu di sembarangan tempat. Perhatikan di situ. 132 itu apakah kisahnya Nabi Lut
132. Apakah masih kisahnya Nabi Lut itu? Kaitannya dengan Nabi Lut 132. Kalau yang paham maknanya, yang Al-Quran terjemah pasti akan ini. 132. Apakah itu kisahnya Nabi Lut? Tidak. 132 itu kisahnya Nabi Ilyas. Maka mulai dari wa inna luton laminal mursalin, ini mulai apa? Ibtidaun apa namanya? Kalau kita pengen baca dari wa inna luton laminal mursalin, ini disebut ibtida apa namanya? Tam. Kenapa? Karena kita mulai di sini, tiba-tiba mulai di sini, itu dengan ayat 132 itu tidak ada kaitan dari sisi apa? Lafaz dan makna. Terus perhatikan selanjutnya. Kalau kita seandainya menghentikan bacaan, membaca Al-Quran, kita menghentikan bacaan di 126. Kemudian kita mulai dari, perhatikan, ini kan di atas Pak. Di atas sendiri ini ayat berapa ini? Atas sendiri ini 127 ya. Ini mushaf. Yang mushafnya ghairu gadget. Yang mushafnya beneran. Kalau mushafnya gadget, kadang apa? Scroll-scrollnya beda. Tapi di mushaf yang asli, yang paling atas ini ayat berapa Pak ini Pak? 127. Kalau kita mulai membaca di mushaf ini dimulai dari 127, kita mulai bacaan di sini benar atau salah? Tepat atau tidak? Tidak tepat. Nah, makanya dulu pernah kita sampaikan, ketika kita mulai membaca mushaf Al-Quran itu jangan semena-mena, oh karena ini atas, atau karena ini di atas sendiri, tidak. Kenapa? Perhatikan ayat 127, fakadzabuhu fa innahum lamudharrun. Tiba-tiba berbunyi apa? Fakadzabuhu fa innahum lamudharrun. Maka apa artinya? Mereka mendustakannya. Fakadzabuhu. Mendustakan siapa yang dimaksud hu-nya itu? Ilyas toh? Nabi Ilyas. Berarti apa? Kalau pengen mulai bacaan dari ayat yang keberapa? Ayat 123. Karena kisahnya Nabi Ilyas dimulai 123. Lihat di ayat 123. Apa bunyinya? Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Akhirnya di mana Nabi Ilyas itu? Tadi sebelum Nabi Lut 130. Berapa tadi? 132. Karena kisahnya Nabi Lut dimulai dari 133. Nah ini loh Pak. Ini. Makanya dulu sering kita sampaikan, ketika membaca Al-Quran atau menutup bacaan Al-Quran, contoh kita di pagi hari pada subuh kita baca Al-Quran, punya rutinitas, atau kita pengen segera cepet-cepet, hati-hati, jangan asal berhenti di sini, tidak. Kenapa? Karena nanti kan kita pengen melanjutkan bacaan. Masa mulai bacaan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim fakadzabu fa innahum lamuhdharun. Mereka mendustakannya. Siapa yang didustakan? Nah, ini enggak jelas. Maka kalau kita pengen menutup bacaan, pengen menutup bacaan, maka cek kesempurnaan makna. Terutama kalau ayat-ayat yang di situ banyak tentang kisah. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah seperti ini. Ini kan penuh dengan kisah, surat Shafat, surat Asy-Syu'ara, surat Hud, surat Al-A'raf. Nah, perhatikan di situ, lihat. Kita kembali lagi tadi ke ayat yang ke 133. 133 mulai kisah Nabi Lut. Kemudian apa? Diakhiri sampai ayat yang keberapa kisah Nabi Lut, Pak? Tadi ayat 137, yaitu wabil lail afala
ta'qilun. Kemudian kalimat selanjutnya apa? Wa inna yunusa laminal mursalin. Nah, ini mulai bacaannya. Baik. Kegambar enggak Pak ini, Pak? Paham enggak maksudnya ini? Paham? Jangan sampai bingung, Pak. Karena inilah dulu yang sering kita sampaikan bahwasanya apa? Jangan sampai kita itu merubah maksud nah, itu loh Pak. Jangan sampai kita merubah maksud makna. Mungkin ketika baca, contoh tadi, kita baca di fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Mungkin makhraj kita betul. Mungkin sifat huruf kita mungkin benar. Tapi maksudnya fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun, mereka mendustakannya. Pasti mereka akan dihadirkan. Mendustakan siapa? Padahal bacanya kita sore, kemudian pagi kita membaca sampai di ayat Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin, selesai. Kemudian tutup. Kemudian membaca apa? Bacaan apa Pak? Kalau kita selesai membaca Al-Quran itu yang disunahkan membaca apa? Shadaqallahu. Selesai baca Quran. Shadaqallahu. Salah. Tidak ada periwayatan satupun yang menyebutkan selesai membaca Al-Quran Shadaqallahul azim. Tidak ada. Dan pastikan cari kalau sampai ketemu. Cari di Kutubus Sittah kalau ada. Yaitu hadis, yaitu Kutubus Sittah, enggak ada. Yang benar selesai membaca Al-Quran yang disunahkan melalui hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu beliau diajarkan ketika selesai membaca Al-Quran itu membaca apa? Alhamdulillah. Bukan. Yang benar apa? Doa kafaratul majlis. Itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Baik, dipahami baik-baik ya, catat baik-baik. Jadi kalau kita selesai membaca Al-Quran, doa yang sahih dari Nabi adalah membaca doa kafaratul majlis, bukan tadi, bukan shadaqallahul azim, bukan juga mencium Al-Quran. Baik ya, bukan juga mencium Al-Quran. Baik, ini tadi. Jadi ibtidaul hasan itu adalah apa? Memulainya bacaan yang mana masih ada antara lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya. Maka nggak boleh berhenti di situ. Maka mulainya di situ, memulai bacaan di wabillail itu adalah bacaan yang hasan, yang baik. Kemudian kita lanjut di al-ibtida'u al-qabih. Ibtida'ul qabih, yaitu memulai bacaan qabih. Qabih itu artinya apa? Qabih itu artinya buruk. Memulai bacaan tapi memulai di tempat yang buruk. Yaitu tempat yang buruk. Kita lihat di sini di halaman 82 pengertiannya. Yaitu memulai bacaan dengan kalam naqis yang dapat merubah makna. Kenapa kok disebut buruk? Karena maknanya berubah. Satu, kedua maksudnya berubah. Dan ini hati-hati. Dan ini perkara sebenarnya saya pengen bahas panjang sebenarnya. Maknanya berubah, maksudnya berubah. Sehingga Al-Quran itu terubah total maknanya. Maknanya itu terubah total. Benar-benar rusak. Rusak maknanya, benar-benar pol rusak. Maka berhenti memulai bacaan dengan seperti itu, memulai bacaan dengan salah, tidak tepat. Itu memulai bacaan yang tidak benar. Tidak benar. Dan yang selanjutnya, poin selanjutnya.
Setiap ayat di dalam Al-Qur'an ada potensi di situ ibtidaul qabih. Itu setiap ayat di dalam Al-Qur'an punya potensi, yaitu apa? Ibtidaul qabih, yaitu memulai bacaan yang salah. Kemudian poin selanjutnya mungkin bisa ditulis. Sebab terjadi ibtidaul qabih adalah salah satunya wakofnya yang qabih. Baik. Sebab ibtidaul qabih itu adalah dimulai dari wakofnya yang qabih. Maksudnya apa? Berhentinya salah, sehingga menyebabkan mulainya pun juga salah. Tapi ada berapa catatan tadi tentang wakaf qabih? Itu wakaf qabih itu tidak qabih itu tidak yang apa? Yang buruk. Kenapa? Karena merubah makna, merubah maksud makna. Sebab dari ibtidaul qabih apa sebabnya? Karena wakafnya yang qabih. Ketika wakaf qabih bisa menyebabkan ibtida'u al-qabih. Kemudian ibtida'ul qabih itu setiap ayat punya potensi. Potensi ibtida'u apa? Qabih. Dan contoh di dalam masalah ini banyak. Contoh di dalam masalah ini banyak. Kita ambil permisalan. Kita ambil permisalan Al-Baqarah 116 atau nanti banyaknya, banyak contoh. Itu banyak contoh. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 116. Apa bunyi ayatnya? Wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Nah, contoh memulai yang salah. Di mana mulainya yang salah? Contoh kita mulai dari kalimat qalunya berhenti. Wa qalu berhenti. Kemudian apa? Mulai dari kalimat ittakhadallahu waladan subhanahu. Artinya apa? Allah itu punya anak yang maha suci. Ini salah. Atau kita kembali ke surah Al-Baqarah. Lihat surat Al-Baqarah di awal ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Apa bunyi ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim. Nah, khatamallahu ala qulubihim. Nah, tiba-tiba dia khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim. Berhenti di situ contoh. Kemudian kita mulainya dari Allahu ala qulubihim wa sam'ihim. Perhatikan. Padahal ayatnya berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim. Artinya apa? Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Berhenti di sini oke, masih selamat. Kalau kita membaca ayat khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim, ini masih selamat. Oke lah, masih dibenarkan. Kemudian mulainya salah. Mulainya dari Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim. Nah, maka artinya apa jadinya? Allahu ala qulubihim. Allah itu di atas hati-hati
mereka, pendengaran mereka, kemudian apa? Di atas penglihatan mereka. Yang tadinya artinya apa? Allah mengunci hati, mengunci telinga, mengunci pendengaran, mengunci mata mereka. Itu orang-orang kafir. Allah mengunci hati mereka, orang kafir. Allah mengunci pendengaran mereka, orang kafir. Tiba-tiba mulainya apa? Allahu ala qulubihim wa sam'ihim. Artinya jadi apa? Allah itu di atas hati mereka, orang kafir, dan di atas pendengaran mereka, orang kafir juga. Nah, ini memulai yang qabi, salah. Memulai yang salah. Atau kemarin ini perlu dibahas. Tapi kapan-kapan mungkin siapa bisa menyampaikan? Abu Zaki mungkin menyampaikan. Kemarin ada imam membaca di dalam surah Al-Anfal. Perhatikan, kita buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Kemarin saya dengarkan itu maghrib itu. Ada yang imam di surah Al-Anfal. Perhatikan di ayat yang awal, Lihat. Ada yang membaca bacaan ini benar-benar salah dan ini terus berulang. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua. Apa bunyi ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Lihat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Artinya apa? Padahal arti sesungguhnya artinya apa Pak? Arti sesungguhnya. Perhatikan, kalau kita artinya benar, cara bacanya benar, kemudian artinya benar. Artinya jadi apa? Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya, wajilat qulubuhum. Artinya wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seharusnya berhentinya di sini. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah imannya, ya kan? Berhentinya di sini. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya. Malah bablas. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Ini artinya jadi parah, Pak. Artinya jadi apa artinya? Apabila dibacakan kepada mereka orang beriman itu, bertambahlah iman mereka dan bertambah pula iman Robnya. Wa ala rabbihim itu kan dan kepada Robnya. Maksudnya siapa? Maksudnya apa? Apabila dibacakan Al-Quran, bertambahlah imannya orang beriman, bertambahlah iman Robnya, Allah. Paham maksudnya Pak? Allah itu jadi bertambah imannya gitu loh. Gara-gara apa? Dibacakan Al-Quran. Ini salah apa ini? Salah berhenti. Pak Abu Zaki paham? Nggak boleh berhenti di situ gitu loh. Terkadang, mohon maaf ya, terkadang bagi imam yang tidak memiliki kapasitas mengilmui masalah wakaf dan tidak, mending baca surat-surat yang pendek gitu loh, lebih selamat gitu. Terkadang kita dapati pengennya baca panjang gitu kan. Ternyata ini kan salah kaprah Pak. Dia membaca apa bacaannya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Jadi kan artinya lucu. Apabila dibacakan Al-Quran, bertambahlah iman orang beriman dan bertambahlah imannya Allah. Gitu kan? Imannya Allah yang bertambah, imannya orang yang beriman bertambah. Ini kan berarti ada konsekuensi syirik nanti. Konsekuensinya syirik apa? Menyamakan Allah dengan orang beriman itu loh.
Loh, wong artinya tadinya benar-benar tauhid, jadi artinya jadi syirik. Boleh nggak menyamakan orang beriman dengan Allah? Nggak boleh. Menyamakan Allah dengan Rasul aja boleh atau tidak? Nggak boleh. Ini imannya bertambah, dua-duanya bertambah. Imannya Allah ya bertambah, imannya beriman bertambah. Kan jadi kacau beliau Pak namanya. Beliaunya kacau maksudnya. Atau ada juga yang membaca gini. Ini juga sama ini. Kasusnya sama. Tadi khatamallahu ala qulubihim. Ada yang membaca seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah ada peringatan ya. Alarm ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka, pendengaran mereka, kemudian apa? Penglihatan mereka. Tiba-tiba membaca wisyawatu walahum adzabun azim. Tiba-tiba di situ. Tiba-tiba wisyawatu walahum adzabun azim. Apa wisyawah artinya? Wisyawah itu artinya penghalang. Ada yang baca seperti ini tuh. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Sekali-kali datang ke masjid tertentu yang bacanya seperti itu. Tapi bacanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sampai di sini masih selamat, masih oke. Tapi bacanya Pak, dimulai dari mana? Ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Apa artinya ghisyawah itu? Ghisyawah itu artinya penghalang. Penghalang itu mendapatkan azab yang berat. Apa? Pager atau apa maksudnya? Penghalang mendapat azab yang berat. Padahal artinya apa? Wa ala absarihim ghisyawah. Wa ala absarihim ghisyawah itu artinya pandangannya itu ada penghalang, gitu loh. Kok ini malah jadi artinya apa? Ghisyawatu walahum adzabun azim. Artinya apa jadinya? Penghalang itu mereka mendapatkan azab yang pedih. Iki piye to maksudnya, Pak? Ya. Nah, itu loh. Jadi kalau pengen membaca yang benar, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Baru mulai lagi dari mana? Wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Ada yang membaca ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Artinya penghalang dapat adab yang penghalang ini maksud apa? Penghalang fisik, pager atau benteng atau apa? Nah, ini enggak jelas. Ini hati-hati, ini namanya apa? Ibtidaun qabih. Mulai dari risyawatu walahum adzabun azim. Atau ayat yang berbunyi di dalam surah Al-Maidah berbunyi seperti ini. Atau At-Taubah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasah. Artinya apa, Pak? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga. Mulainya malah dari sini. Innallaha tsalitsu salasah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga. Padahal makna sebelumnya apa? Laqad kafara. Laqad kafara artinya sungguh telah kafir. Mulainya dari innallaha tsalitsu salasah. Misalnya. Inilah di antara contoh ibtidaun yang qabih dan ini tidak boleh terjadi. Tadi menyamakan Allah dengan orang beriman dengan bertambahnya imannya Allah, atau tadi penghalang mendapat azab yang pedih, dan contoh yang lain banyak. Karena kita katakan tadi setiap ayat punya potensi apa tadi? Ibtida yang qabih. Sampai di sini wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.